Ya, macam makanya di situ. Sebab anaknya Maria punya dua kriteria anak dari perempuan itu. Siapa? Nanti kita lihat siapakah mereka. Ini penting sekali. Di dalam Wahyu 12 ayat 17, naga itu membenci marah kepada siapa? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, dan menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Bukan dan menuruti hukum Allah, yang menuruti. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan Engkau baca tadi dan menuruti. Nah, baca ulang. Saya tidak tahu, tidak ada buku bahasa Indonesia di sini, tidak ada kitab bahasa Indonesia. Saya rasa ada aneh di kalimat itu. Baca. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Menurut ayat itu, perempuan itu mempunyai keturunan yang lain. Keturunan yang lain ini punya dua kriteria. Klipsor, yaitu memiliki perintah-perintah Yesus. Yang kedua, kesaksian Yesus. Tetapi kita harus bongkar, perempuan itu siapa? Di situ tidak dikatakan Maria, oke? Yeah. Engkau sudah tahu, engkau setuju bahwa perempuan itu Maria? Setuju. Belum tahu. Oke, ayat 5 akan membuktikan perempuan itu siapa. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Di situ dijelaskan anak itu satu anak laki-laki yang memerintah dan dibawa ke tahtanya. Artinya anak itu seorang Raja. Bagaimana yang punya takhta ini? Logika lari di mana? Kalau kita harus buktikan bahwa perempuan, artinya perempuan itu melahirkan seorang Raja. Oh, Lukas 1 ayat 32. Sebelum kita lanjut, Anda perhatikan. Saya tampilkan Wahyu 12 ayat 5 sampai ayat 6. Romo Cafe sedang menggiring umatnya untuk menyesatkan mereka. Dan ke Lukas 1 ayat 26 dan 27 bahwa perempuan itu Maria. Namun, jika perempuan di Wahyu 12 ayat 5 itu Maria, maka di ayat 6-nya, perempuan yang adalah Maria ini akan lari ke padang gurun selama 1260 hari lamanya. Saat Yesus, anak perempuan ini, sudah naik ke sorga, ke tahtanya, di Wahyu 12 ayat 5 tadi. Pertanyaannya, kapan Maria melarikan diri ke padang gurun dan dipelihara 1260 hari lamanya setelah Yesus naik ke sorga? Romo Cafe memang doyan menipu dan menyesatkan umatnya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Klip, kita belum tahu perempuan itu punya nama siapa. Kita tahu bahwa perempuan itu melahirkan seorang Raja, udah jelas. Raja. Mau tahu nama perempuannya itu? Namanya siapa perempuan itu? Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Di Lukas tidak bilang nama perempuan itu, nama perawan itu. Indri, engkau jangan pasang sesuatu yang tidak ada di situ. Oh, perawan, Pater. Salah. Maaf. Kau jangan ganti teologi, kau ubah dia punya kata saja sudah salah di situ. Baca kembali. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud.
Nama perawan itu Maria. Jika perempuan di Wahyu 12 adalah Maria, maka kita baca mulai Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sejak kapan Maria punya sayap seperti burung nasar? Inilah kalau pakai jurus cocokmologi utak-atik matuk, sampai Maria punya sayap burung nasar. Kita lanjut, Wahyu 12 ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tambah aneh lagi, ular apa yang bisa memuntahkan air segitu banyaknya sehingga bisa menghanyutkan Maria? Semakin tidak masuk akal ajaran Romo Cafe sesat ini. Please deh umat Katolik, gunakan akal dan hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada Anda. Apakah ini masuk akal menurut Anda sekalian, wahai umat Katolik? Kita lanjut ke Wahyu 12 ayat 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ada yang bisa bantu saya jelaskan bumi datang menolong Maria, padahal Maria hidup di bumi? Ada yang bisa bantu jelaskan kalau perempuan ini Maria seperti pemahaman Romo Cafe dan pengikut sesatnya? Waspadalah terhadap ajaran sesat dan guru-guru palsu akhir zaman. Selalu bertekun dalam doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, agar kita dilindungi dan dijauhkan dari ajaran sesat guru palsu seperti Romo Cafe ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.